Oke, kuliah kita terakhir sampai PD linear order 1. Kemudian ini ada halaman berikutnya, medan arah tidak ikut bahan ya. Bab 67 kalau nggak salah. Ini pokoknya nggak ikut bahan, medan arah, terus sampai hampiran Euler itu juga nggak ikutan. Jadi ini jangan dipelajari. Euler juga nggak ikut. Nah, jadi setelah PD linear order 1, kita loncat ke fungsi, harusnya fungsi trigonometri inverse ya. Ini udah kebiasaan fungsi inverse, atau boleh juga fungsi inverse dari fungsi trigonometri itu. Bentar, minum dulu. Nah, di depan kita udah belajar fungsi-fungsi trigonometri ya. Sekarang kita akan belajar fungsi inverse. Nah, kita ketahui bahwa fungsi-fungsi trigonometri itu fungsi periodik. Bentuknya mengulang lagi setelah interval tertentu itu ya. Jadi jelas fungsi trigonometri bukan fungsi satu-satu. Ya, nggak satu-satu. Kalau periodik kan nilainya berulang lagi. Jadi 1Y, X-nya bisa banyak sekali. Nah, tetapi fungsi inverse dari trigonometri ini diperlukan di beberapa atau di banyak masalah. Maka supaya punya inverse itu dilakukan pembatasan. Coba kita lihat dulu di gambar ini, baru nanti detail ke masing-masing ini fungsi inverse. Ini sin. Sin ini gambarnya seperti ini, nanti mengulang di sini. Gitu ya, sinnya. Nah, supaya jadi fungsi yang injektif, fungsi satu-satu, atau monoton murni, nanti dibatasi fungsi sinnya hanya di antara min pi per 2 sampai pi per 2. Gitu ya. Kalau dibatasi, ya dia jadi fungsi satu-satu. Monoton naik kan. Monoton murni. Nah, nanti dia punya inverse. Tapi dengan catatan, kalau membahas fungsi inverse sin, nanti daerah definisinya ini. Demikian juga nanti yang cos. Cos itu gambarnya seperti ini. Nanti mengulang di sini. Bukan mengulang ya. Di sini turun kemudian naik lagi. Di sini kalau disambung dari kirinya naik kemudian turun, maka diambil yang ini gitu ya. Kenapa cosnya nggak ngambil yang di kanannya? Selalu dalam definisi fungsi trigonometri supaya punya inverse itu diambil kalau bisa simetri terhadap ini sumbu Y. Jadi di kiri kanannya. Kalau cos nggak bisa diambil simetri, diambil yang kanannya aja gitu ya. Tangen ini, kenapa nggak ngambil tangen yang jauh di kanan sumbu X? Diambilnya yang deket-deket titik 0. Dan harus monoton murni. Naik terus atau turun terus. Nanti kotangan ambilnya ini, sekan ini, kosekan ini. Kita lihat satu-satu. Fungsi inverse sin. Jadi ini grafik sin yang titik-titik, bukan titik-titik, yang garis-garis putus. Itu enggak kita pakai. Kita hanya pakai dari min pi per 2 sampai pi per 2 saja. Oke. Jadi kalau saya punya Y sin X, X-nya dibatasi ini supaya monoton murni, maka fungsi inverse-nya kembali ini kayak fungsi ln sama fungsi eksponen. Dari Y, udah keluar, Y sama dengan sin X, kita nggak bisa ngereka-reka X-nya apa gitu. Kalau Y sama X pangkat 3 kan kita bisa mencari inverse X sama dengan 3 akar Y. Yang ini nggak bisa. Maka fungsi inverse disimbolkan aja. X-nya sama dengan, kita di depan udah belajar kalau F inverse itu F min 1. Nah, sin fungsi inverse sin min 1X. Tukar ya ininya. Y.
Gitu ya. Jadi ngikuti ini. Kalau F inverse F min 1, sin min 1. Jangan keliru dengan ini. Sin X pangkat atau sin Y pangkat min 1. Kalau ini sama dengan 1 per sin. Atau jangan Y lah. Nanti X, Y-nya terlalu rancu. Sin U itu ya. Itu sin U. Tapi kalau sin min 1U itu fungsi inverse ya. Itu perjanjian simbolnya. Jadi ini jangan dianggap 1 per sin ya. Gitu. Oke. Itu saya hapus lagi ya. Bukan 1 per sin. Bukan 1 per sin, tapi fungsi inversin. Kembali, kalau nggak diperlukan menukar variabel, ya biarkan aja gini. Tetapi, kalau mau dibuat grafiknya di sumbu yang sama, seperti di sini, ya kita tulis yang satu memang awalnya sin X, satunya lagi ditukar ini. Karena apa ditukar? Karena mau digambar ini di sumbu yang sama. Jadi pengen dua-duanya variabel bebasnya tuh X. Nilai fungsinya Y. Jadi kalau diamati ini, kok X sin min 1Y? Loh kok di sini Y sin min 1X? Karena saya mau menggambar grafiknya. Ininya ditukar gitu ya. Jadi X yang di sini sama dengan Y yang di sini. Y di sini sama dengan X di sini. Pokoknya kalau menyangkut grafik, semua variabelnya dinyatakan dalam X. Nah, menggambar grafiknya, kita nggak ngitung dari sini, tapi dari grafik sin ini, mana yang merah nih? Grafik sin, kita cerminkan terhadap Y sama dengan X. Hasilnya jadi yang hijau. Ini adalah grafik sin min 1. Oke, kalau ditanya ini di bawah, daerah definisi dan daerah nilainya, kita lihat daerah nilai fungsi inverse sama dengan daerah definisi fungsi semula kan? Sin, itu tulisannya sin. Daerah definisi fungsi semula, sin, tadi dibatasi dari min pi per 2, pi per 2. Daerah definisi fungsi inverse sama dengan daerah nilai dari fungsi semula. Jadi isinya adalah min 1 sampai 1. Ngelihatnya yang gambar kiri aja ya. Daerah nilai dari fungsi sin. Nih fungsi sin, Y-nya tuh paling kecil min 1, paling besar 1. Oke, lanjut. Cos sama. Cos ini grafiknya seperti ini. Supaya punya inverse harus monoton murni. Kalau naik terus, turun terus. Jadi saya ambil yang di sini. Kenapa nggak ambil yang di sini? Sebenarnya itu hanya perjanjian aja ya. Tapi perjanjiannya udah bersifat sebumi ini. Kalian jangan ubah. Jadi kalau nggak bisa simetri kayak sin tadi, ya diambil yang sebelah kanan yang positif aja. X ya. Oke, ini cos. Jadi cos dibatasi ini. Daerah definisinya. Fungsi inversnya dinamakan cos min 1. Ya. Jadi dibalik X-nya sama dengan cos min 1Y. Dan jangan bingung lagi kalau di sini tulisnya X cos min 1Y. Kalau mau digambar grafiknya kita gambar Y cos min 1X gitu. Ini. Cara mendapatkannya dari grafik cos ini yang merah. Saya cerminkan terhadap Y sama dengan X. Tarik Y sama X. Maka yang merah bagian ini kalau dicerminkan menjadi ini ya. Yang di sini masih ini kuadran 1. Hasilnya ya di kuadran 1 yang ini. Sisanya ini titik ini jadi titik ini.
bentuk ini gitu ya. Kalau bingung bawa cermin aja, taruh itu cerminnya. Iya, keluar gambarnya di dalam cermin. Ujian boleh pakai cermin. Kan nggak boleh pakai kalkulator, nggak boleh pakai apalah pokoknya HP, laptop, pakai cermin boleh. Jadi kalau ada inverse grafiknya, gimana? Lihat aja di dalam cermin gitu ya. Kan kalau yang cewek-cewek pas umumnya di tasnya ada cermin. Tapi sekarang ada HP ya, nggak usah langsung pakai HP. Gitu kan? Oke. Daerah definisi sama daerah nilainya tinggal berbalikan aja sama fungsi cos. Daerah nilai cos min 1 sama dengan daerah definisi dari cos. Sama dengan 0 sampai pi itu ya. Yang cos tadi dibatasi. Daerah definisi cos min 1 sama daerah nilai dari cos. Daerah nilai cos. Nih cos daerah nilainya paling kecil min 1, paling besar 1. Nah, begitu. Oke. Keluar ya, yang ini tuh, udah dibilangin keluar. Yang pasal ini. Coba kita hitung ya. Saya bahas yang mana ya? Yang BDF aja ya. Tuh yang F hati-hati katanya. Coba kita lihat. Ya, saya crop aja. Oke. Ih, kecil. Oke. Sin min 1 min setengah jadi berapa? Ya, sebut aja A sama dengan sin min 1 dari min setengah. Ini artinya apa? Artinya sin min setengah ya sama dengan A gitu ya. Sin A sama dengan min setengah. Hah? Sin setengah sama dengan A. Salah ya. Aduh, si profesor pintar ya. Gue disalah-salahin terus ya. Paham ini enggak? Kan tadi kalau saya punya Y. Ih, kenapa tipis ya? Kurang gede ya? Kan? Jadi tipis, kurang gede. Nah. Tadi kalau saya punya Y sama dengan sin X, padanan inversnya X sama dengan sin min 1Y. Jadi kalau dipadankan ke sini, A sin min 1 min setengah. Berarti apa? Ini min setengah sama dengan sin A. Ya, gitu ya. Bingung nggak? Nggak ya? Inverse. Ya, berapa A? Supaya nilai sinnya min setengah. Jadi A-nya berapa? Nah, tadi harus ngambil di antara fungsi inverse kan tadi harus di antara ini. Mana sin? Nah, harus di antara ini. Kalau setengah 30 derajat, kalau min setengah min 30 derajat ya. Jadi ininya min 30 derajat, tapi kita nyebutnya min pi per 6 gitu. Yang ini B sama dengan sama aja ya. Saya namakan B hasilnya. Jadi apa? Cos B sama dengan min setengah. Nah, cos nilainya min setengah berapa? Kita lihat tadi cos. Cos harus jatuh di sini. Kalau di kuadran 1 positif. Jadi ini berapa? Haruslah berapa, Profesor? 120 derajat. Nah, jadi B-nya sama dengan 120 derajat. Tapi kita bikin
120 derajat ya 2pi/3 ya itu. Oh ya, saya tambahin satu lagi contohnya. Saya tambahin yang E. Yang E. Ini apa? 0,6. Kenapa? Iya, karena cos inverse. Hah? Karena saling inverse. Inverse dikomposisi dengan ya fungsi dikomposisikan dengan inverse. Jadi yang F dengan cepat berapa? Nah, si profesor memantap ya. Hati-hati kalau di trigonometri akibat pembatasan sudut itu kadang-kadang nggak langsung kayak ini. Ini apa? Sin min 1 dikomposisikan dengan sin, hasilnya jangan ini. Nggak boleh dibilang 3pi/2, nggak boleh. Karena apa? Ini sin tuh tadi batasannya min pi/2 atau pi/2. Nah, akibat dari pembatasan itu, ini harus hati-hati kalau komposisi gini. Kita harus hitung satu persatu. Kecuali jatuhnya udah betul di rentang yang diizinkan. Kalau ini jatuhnya sin min 1 jatuhnya di 3pi/2 salah. Jadi kita harus ngitung dulu. Kalau trigonometri harus dihitung sebenarnya. Sin 3pi/2 berapa? Sin 270 ke berapa? Bukan dalam radian. 270 derajat itu berapa ya? 3pi/2. 3pi/2 ya? Iya. Ya itu. Bukan. Nilai sinnya berapa? Min 1, Pak. Oh iya, tadi udah nyebut kamu ya. 3pi/2 min 1 benar? 3pi/2 tuh berarti pi tambah setengah pi. Pi tambah setengah pi. Oh iya. Min 1 ya. Nah, ini dihitung berapa? Harus jatuh di antara min pi/2 sama pi/2 karena tadi sin tuh. Jadi berapa? Min pi/2. Ya. Kalian harus rada mahir ngitung-ngitung sudut istimewa. Kalau enggak, barusan saya ngomong bingung. Angka-angkanya dari mana? Gitu ya. Oke. Lanjut. Ininya kenapa jadi jelek? Nggak adaan. Lanjut ya. Ngitung-ngitung udah bisa. Nah, tangan. Tangan itu kita batasi di sini. Tangan. Karena kalau dilanjut, dia udah nggak satu-satu lagi. Jadi, daerah definisinya, tangannya semula, min pi/2 sampai pi/2, ujungnya nggak ikut. Karena nilai tangan di titik ini dan ini tidak ada. Oke, jadi kayak sin, kalau sin min pi/2-nya masuk sama pi/2-nya, tapi kalau di tangan nggak masuk. Inverse-nya namanya tangan min 1. Grafiknya tinggal ini, grafik tangan yang merah, cerminkan terhadap Y sama X. Kalau ada asimtot tuh kita cerminkan dulu asimtotnya. Nih, yang ini, yang tegak, dari sini ke atas, kalau dicerminkan, jadi yang ini. Yang bawah ini, kalau dicerminkan terhadap Y sama X, jadi yang ini. Gitu ya, jadi garis ini apa? X sama dengan pi/2, kalau dicerminkan menjadi Y sama dengan pi/2. Demikian juga asimtotnya yang ini, kita cerminkan menjadi yang ini. Nah, kita lihat sekarang sepotong-sepotong tangan.
tangannya yang ini, yang melengkung ini, saya cerminkan terhadap Y sama X menjadi yang hijau. Ini asimtot, ini juga asimtot. Yang tegak jadi datar ya. Kemudian bagian tangan yang sebelah sini dicerminkan menjadi yang hijau ini. Nah, jadilah yang hijau ini fungsi inverse tangan. Gitu ya. Daerah nilainya berapa? Sama dengan daerah definisi fungsi tangan. Sama dengan min pi per 2 sampai pi per 2. Daerah definisi tangan min 1 itu sama dengan daerah nilai dari tangan. Daerah nilai dari tangan, ini tangan, daerah nilainya min tak hingga sampai tak hingga. Y-nya ya. Min tak hingga, tak hingga. Pak, bisa tulis kayak anggota ambil saja. Kalau misalkan ada ya. Hah? Kalau misalkan min tak hingga sampai tak hingga, bisa kayak semua anggota bilangan terus. Boleh bilangan R gitu ya. Boleh nulisnya sama dengan bilangan real. Boleh juga himpunan X sehingga X-nya seluruh real aja. Banyak cara nulisnya. Lanjut lagi. Sekan. Nah, sekan agak berabe ya. Sekan agak berabe. Sebaiknya dilupakan saja ya. Ya, tapi kalau keluar sekan itu grafiknya sebenarnya kamu dilengkapi ini gini. Seperkos. Grafik kos diseperkan. Ini masih ada di sini. Gitu ya. Ini masih ada di situ. Nah, cos. Kita lihat cos 0 1. 1 per cos 0 ya 1 juga. Ambil titik bisa di sini cos 30 derajat atau 60 derajat. Cos 60 derajat setengah. Sekan seperkosnya 1 per setengah. Jadi 2 dia. 60 derajat deket sini mungkin ya. Cos pi per 2 0. Sekan pi per 2 seper 0. Nggak ada. Tapi nggak besar sekali ini. Ya. Jadi ini grafik 1 per cos atau sekan. Demikian juga yang ini. Tapi kita nggak ambil ini. Karena kalau diambil gini. Bukan fungsi injektif. Tapi masih bisa dilanjut ke sini. Yang ini dan yang ini. Meskipun di sini naik, ini, oh ya ini juga naik ya, tapi terpisah gitu ya. Nah ini masih fungsi satu-satu di sini. Soalnya kalau naik-naik, tapi gini, ini naik di sini juga naik, nggak satu-satu dia ya. Kalau yang ini misal 1Y, 1X tetap. Nah maka daerah definisi fungsi sekan diambil supaya punya inverse, yaitu X-nya 0 sampai pi per 2. Ini apa simbolnya kebanyakan? Pi per 2-nya nggak boleh ikut ya. Ini kan pi per 2-nya nggak boleh ikut. Ampun, salah ini. 0-nya boleh ikut. Saya apalnya dari gambar, kalau nggak itu lupa saya juga. 0 sampai pi per 2 nggak ikut, pi per 2-nya digabung, pi per 2-nya nggak ikut sampai berapa? Pi-nya ikut. Ampun deh ngapalinnya ya di ujian. Oke, daerah definisi sama daerah nilainya coba. Daerah nilai sekan min 1 sama dengan daerah definisi dari sekan. Sama dengan yang tadi 0, pi per 2. Nggak masuk pi per 2-nya. Gabung pi per 2, pi. Gitu ya. Daerah definisi sekan min 1 sama dengan daerah nilai dari sekan. Kita lihat sekan daerah nilainya. Yang ini daerah nilainya berapa Y-nya? 1 sampai tak hingga ya. Yang ini min 1 sampai min tak hingga.
Ya, kita nulisnya teratur. Min 1 sampai min tak hingga sampai min 1. Min 1-nya masuk ya. Digabung yang lebih gede Y-nya 1 sampai tak hingga. Ampun deh ya. Udah 30 tahun lebih saya ngajar nggak ingat. Tapi saya ngegambar grafiknya bisa dengan cepat. Dari grafik bisa dihitung ininya gitu ya. Jadi polanya yang diingat. Kalau ininya yang diingat mati mah susah kayak ngapalin puisi itu. Paham nggak Lydia? Hah? Si lucu kemana ya? Ada ya si lucu. Si lucu kamu lihat rambutnya kayak yang zaman dulu, matanya ditutup separoh itu kan. Dulu pernah tren kan, Imo. separoh. Jadi kayak si itu apa? Imo. Hah? Belum, yang belum bah kotangan sama kosekan. Lewat aja udah terlalu pusing ya. Oke, ini beberapa rumus dasar untuk inverse trigonometry. Kita lihat buktinya yang ke-1 ya. Ada buktinya, ada yang cara yang gampang, ada cara susah. Mau yang mana? Dua-duanya. Cara gampang itu manjur ke ini. Tapi ke yang ini nggak manjur. Oke ya. Cara gampang dulu. Cara gampang tuh gini. Saya akan perlihatkan cara gampang dulu. Karena yang cara gampang ini, kalau keluar di ujian sebaiknya pakai cara gampang ini. Tunjukkan ini gitu. Nah caranya, ini aja yang saya tanda ini. Ini hasilnya sudut atau bilangan? Bilangan. Hah? Ya sudut juga bilangan. Hasilnya sudut ya kan? Betul nggak? Kayak cos min 1 dari setengah akar 3. Kan hasilnya sudut ya 30 derajat. Pi per 6. Hasilnya sudut ya. Oke. Gini, kenapa saya tekankan itu? Ini kenapa nggak bisa dihapus? Oh, bisa, dia lambat laptopnya. Hari ini, hari terakhir jadi lambat ya. Nggak mau dikotakin lagi. Nah, jadi caranya kita misalkan. Misal cos min 1x itu sudut kan? Sudut tuh theta gitu ya. Biasanya pakai gitu. Terus kita gambar segitiga siku-siku ya. Jangan segitiga sama kaki. Susah. Segitiga siku-siku gampang. Iya, segitiga sama kaki gitu. Nanti harus ngegambar segitiga sama kaki gitu. Bisa ya, berabe. Kalau di papan tulis itu saya puk gitu loh, segitiga sama kaki. Aduh, udah kakek-kakek gini-gini nanti potong aja kakinya ya. Nah, gambar ini cos. Kok jadi bingung? Oh ya, ini rumuskan jadi cos theta sama dengan x ya. Dari aturan fungsi inverse. Nah, gambar cos theta. Tetanya yang mana? Salah satu, jangan yang siku-sikunya. Tetanya misalkan ini. Cosnya harus sama dengan X. Cos itu sisi ini dibagi sisi miring, betul? Jadi ini X1 aja gitu. Boleh mau pilih ini X. Yang satunya misalkan ini, saya mau pengen X kuadrat. Ini harus apa supaya dibagi 1? Ini X gitu kan ya. Supaya cosnya menjadi sama dengan X. Ya jangan susah-susah. Pilih aja. Ini X itu sama dengan X per 1 ya. Ini X, ini 1. Nah sekarang sin
cos min 1 X itu adalah sin dari theta kan? Ini kan cos min 1-nya theta. Nah, sin theta lihat dari gambar. Sin theta adalah sisi bawah bagi sisi miring kan? Nah, bawahnya kita hitung berapa ini sisi yang bawah? 1 min X kuadrat sama dengan 1 min X kuadrat akar bagi 1 sama dengan 1 min X kuadrat gitu ya. Si Lydia lagi mengamati. Cara 2. Kita nggak pakai gambar, diuraikan. Sama aja. Jadi misal sama. Misal cos min 1X. Jadi yang berupa sudut dimisalkan yang di dalam kurung. Jadi saya punya cos theta sama X sama aja. Nah, sekarang saya mau ngitung sin theta. Kenapa sin theta? Kan ini sin theta kan? Ini kan theta tadi dimisalkan. Nah, untuk menghitung sin theta berapa? Kita pakai rumus ini yang paling apal kalian kalau di trigonometri. Apal nggak itu? Kalau nggak apal itu balik ke SMA ya. Nah, mau ngitung sin theta. Jadi saya rumuskan sin kuadrat theta sama dengan sebentar. Ini tetanya ada di mana sudutnya? Tadi cos supaya punya inverse tetanya harus di 0 pi cos itu sampai pi monoton itu terus 1 min cos kuadrat theta. Sin theta berapa? Itu yang mau saya hitung. Pengakaran ada plus min ya. Gitu? Nah, sin theta plus min akar 1. Tadi cos theta apa? Cos theta X. Kok beda ini ada plus min, ini ada, ini enggak ada. Jadi kalau pakai segitiga plus minnya nggak kelihatan. Nah, tapi hasilnya tadi plus min nggak? Enggak. Jadi yang benar yang mana? Nah? Kenapa hanya yang plus? Karena fungsi Karena apa? Tetanya ada di sini. Sin theta selalu positif. Sehingga sin theta hanya yang plus akar 1 min X kuadrat. Gitu ya. Tetanya kenapa di sini? Karena dari awal harus diset. Begitu ada fungsi inverse, harus diset tetanya. kalau ada inverse pasti mau tetapi atau terserah subsidi gitu. Enggak, kalau ada fungsi inverse tergantung. Kalau sin min 1 beda lagi. Tadi tangen min 1 beda lagi sudutnya. Oh iya sih. Jadi ini harus disebutkan di awal. Mending cara 1 aja ya. Di ujian cara 1 aja. Lanjut lagi. Nah, yang ini kalau pakai gambar segitiga nggak bisa. Harus diuraikan kayak tadi. Tapi yang ini mah jarang keluar. Ya. Meriksa ujiannya juga susah. Ada plus min gini. Tapi saya akan tunjukkan pakai segitiga aja ya. Yang lain juga pakai segitiga bisa. Jadi diingat-ingat kalau nggak usah diingat-ingat juga nggak apa-apa kayaknya lah, nggak dimunculkan lah di ujian, nggak tahu kita. Nah, ini nggak kelihatan plus minnya kalau pakai gambar kayak tadi. Saya nggak akan jabarkan pakai cara 2-nya. Kalau pakai cara 2
plus minusnya kelihatan. Saya pakai cara 1. Jadi nggak lengkap kalau cara 1 tuh. Kalau bisa plus min, jadi nggak terlihat. Coba kita lihat. Tangen dari sekan min 1x sama dengan apa gitu ya. Kembali, ini hasilnya sudut. Kita sebut yang dalam kurung itu. Sekan min 1x sama dengan theta. Artinya apa? Sekan dari theta sama dengan x. Gambar lagi segitiga. Oh ya, sudutnya dulu ada di mana? Nah, ini tetanya ada di, kalau sekan tadi lupa, lihat lagi. Sekan. Tuh, pecah 2 nih. Sekan. Sekan kayak cos tapi pecah 2. Tetanya anggota apa tadi? 0 sampai pi per 2. Pi per 2-nya nggak ikut. Gabung pi per 2 sampai pi. Pi-nya ikut. Nah, sekarang saya gambar. Oh, kenapa harus ngegambar? Karena saya mau ngitung ini sekarang. Tangen dari sekan min 1x itu sama dengan tangen dari theta, kan? Kan tadi sekan yang dalam kurungnya dimisalkan theta. Nah, ini perlu pakai gambar baru. Gambar lagi segitiga siku-siku. Salah satu sudutnya tuh theta. Kita lihat di sini. Sekan theta x sepercos theta apa? Bukan. Gimana saya ngitungnya? Sekan itu sepercos ya. Jadi dari sini 1 per cos theta sama dengan x. Atau cos theta-nya berapa? Seper x ya. Betul? Diseperkan. Jadi cos theta seper x. Mana cos theta? Cos itu ini. Ini x kan? Cos itu ini dibagi ini. Ini sekan nih. Seper cos itu sekan. Sekan theta sama x. Jadi gambarnya seperti ini. Atau kalau lebih apal lagi, sekan itu sisi miring dibagi sisi sebelahnya. Oke, itu sekan theta x. Saya perlu ngitung tangen theta. Tangen itu sin dibagi cos. Berarti sisi ini dibagi sisi tegak. Hitung dulu sisi ini pakai Pitagoras. Nah, jadi tangen sekan min 1x dari sini ya. Sama dengan tangen adalah akar x kuadrat min 1 per 1. Sebenarnya akar x kuadrat min 1. Tuh, bentuknya sama, tapi plus minnya nggak kelihatan. Kenapa? Karena kita bekerja dengan theta yang di antara ini. Kalau tetanya ada di kuadran 3, nanti ketemunya minus. Kalau pakai cara 2 kelihatan muncul. Saya mau bikin pakai cara 1 aja. Gitu ya. Tapi rumus benarnya yang ini. Oke. Sekarang turunannya. Nah, turunannya. Coba kita lihat. Saya akan buktikan yang ini ya, turunannya. Turunannya. Oke, ini saya tunjukkan ya. Kalau ditulis mungkin lebih, ini meskipun lebih lambat, kan sedikit lebih jelas. Jadi saya punya Y sama dengan sin min 1x. Ditanya turunannya ya. Ya aksen berapa gitu kan. Ini sama aja dengan ini kan. Ini simbolnya pakai D besar. Kalau ini saya pakai Y. Kalau berhubungan dengan fungsi inverse enakan gini nulisnya ketimbang ini.
Nah, coba kita hitung. Susah ini, gimana nurunin fungsi inverse? Dibalikin dulu. Balikin dulu gitu ya. Si profesor ini kulunya yang ngajar ya. Sini profesor, coba dilanjut. Enggak, jangan nanti lama. Ini yang sudut, yang Y atau yang X di sini? Sin Y, berarti Y-nya yang sudut kan? Berarti Y-nya di antara berapa? Sin, supaya punya inverse tadi harus min pi per 2 sampai pi per 2 ya. Gitu. Nah, turunkan sekarang. Turunkan terhadap X. Kenapa terhadap X? Kan nyarinya mau dy dx ini. Nah, ruas kiri 1. Sin Y turunannya apa? Cos Y kali Y aksen kan? Sama dengan apa? Y aksen sama dengan 1 per cos Y. Y aksen sama dengan 1 per cos Y apa? Cos Y mana Y? Sin inverse. Sama dengan, nah ini kita pakai yang halaman sebelumnya. Kalau nggak mau nurun, nggak mau ngelanjutkan ngitung lagi, pakai halaman sebelumnya. Apa tadi? Cos sin min 1. Cos sin min 1 adalah ini. Oke ya, jadi pakai yang halaman menjadi akar 1 min X kuadrat. Paham? Paham tapi lupa-lupa ya, kebanyakan ya. Nah, nanti kalian kalau pulang ke itu aja, ke Bandung Electronic Center. Beli memori 10 giga, plek, supaya ingat. Ini sebenarnya logikanya nggak terlalu susah, cuma simbol-simbolnya dan nama-namanya baru susah mengingatnya, perlu memori. Tapi memori yang 10 giga juga nggak ada ya. Memori itu jualannya 2 giga, 4 giga, 8 giga, 16 giga, 32 giga. Yang 10 giga nggak ada. Selesai. Ya. Turunannya. Akibatnya integral dari ini ya sin min 1 ya. Balikannya. Anti turunan dari ini ya ini. Nah, yang lain dilakukan dengan cara yang sama. Nggak mau ngebuktikan saya satu-satu. Apalagi yang ini. Yang tadi yang masalah nih. Yang keempat yang masalah nih. Ada plus min. Sialan. Turunannya aja ada mutlak nanti. Karena ada dari plus min itu ketemu dua-duanya nanti positif. Turunannya integralnya ini. Nah. Latihan. Oke. Soal latihan. Yang ke-1 dulu. Yang ke-1. Tentukan. Kalau ngitung turunan harus bisa ya. Tadi kalau saya punya Y sama dengan sin min 1X, turunannya apa? Itu masih ada tertulis 1 per akar 1 min X kuadrat. Sekarang saya punya Y sama dengan sin min 1 dari X pangkat 3 ditambah 2X. Gitu? Turunannya apa? Sin min 1U kan? Ini kayak sin min 1U. Turunannya ini kita pandang sebagai sin min 1U. Ya udah pakai rumus ini, pakai rantai. 1 per akar 1 min. Ini U-nya X pangkat 3 ditambah 2X. Kuadrat ya.
Kan ini X kuadrat. Ini U kuadrat. Kali turunan U. Turunan dari X pangkat 3 ditambah 2X. Sama dengan 1 per akar 1 min X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat kali 3X kuadrat ditambah 2. Gitu. Masya Allah. Tulisannya jelek, buka aja dari sini langsung ya. Yang bagus tulisannya. Nggak mau lagi dia. Ya udah ini aja. Nanti di semester 2 rumus ini harus sudah ingat dipakai nanti. Kalau yang ngambil matematik 2A. Rumus apa? Nggak tahu, rumus setan kali. Hah? Si Lydia aja sampai sedih, biasanya gembira. Hari ini sedih lihat kayak ginian. Oke, lanjut lagi. Integralnya. Saya bahas yang ini aja ya. Kamu yang ini? Mau yang mana? Enggak, salah satu sama aja. Salah satu. Yang jelimit-jelimit biar tutorial aja nanti si Levina. Oke. Integral ini. Nah, ini sebenarnya harus mengingat jadinya ini ya. Ini nih yang populer ya. Ini satu, yang A populer dan yang C populer. Oh ya, yang C salah. Sebelum dikoreksi si profesor salah. Ini nggak ada akarnya, tolong. Hampir dikoreksi sama profesor. Nggak ada akarnya turunannya. Atau mau diturunin dulu? Turunin dulu ya. Jangan soal yang barusan. Coba kita lihat. Saya crop dulu. Turunin dulu. Kita kerjakan ini dulu. Y sama dengan tangen min 1X. Mau dicari turunannya. Y aksen apa? Kembalikan, karena inverse susah. Balikan X sama dengan tangen Y. Gitu ya. Turunkan terhadap X. Turunkan terhadap X. 1 sama dengan tangan turunannya apa? Sekant kuadrat Y kali Y aksen. Jadi Y aksen sama dengan 1 per sekant kuadrat Y. 1 per sekant kuadrat dari Y-nya apa tadi? Tangen min 1X. Lihat di halaman sebelumnya. Ini saya tulisnya gini. Apa? Sekant ini pangkat 2 gitu ya. Sama aja ya. Sekant kuadrat. Sekant tangen min 1. Lihat halaman sebelumnya. Sekant tangen min 1 adalah akar ini. Kemudian tadi akar itu dikuadratkan. Tambah ya. Sama dengan 1 per 1 ditambah X kuadrat. Begitu. Nggak ada akarnya. Aduh, gimana mengingatnya gitu ya. Ya, nasib kalian jadi mahasiswa. Oke, yang ini diarahkan ke bentuk sama ini. Supaya berbentuk integral ini. Integral ini tangen min 1. Nah, ini. Mana tadi integral ini tangen min 1. Jadi
kita substitusi apa? Substitusi apa? Supaya 1 tambah sesuatu kuadrat. Ya, substitusi X sama dengan cos theta. Supaya ini menjadi 1 ditambah X kuadrat. Atau jangan XU gitu ya. Supaya 1 ditambah U kuadrat. Cari hubungan DU dengan DU d theta-nya. DU d theta sama dengan turunan cos apa? Min sin theta. D theta ya. D. Nah, ini kita punya sin theta d theta sama dengan min DU. Batas-batasnya. Batas-batas apa? Theta-nya 0, U-nya berapa? Cos 0, 1. Theta-nya sama dengan pi per 2, U-nya cos pi per 2, 0. Sehingga ini saya crop dulu soal semula. Ini sama dengan apa? Hah? Minus ya. Sin theta d theta-nya min DU, min DU-nya di belakang 1 per 1 ditambah U kuadrat DU. Aduh, otak macet nih. Min tangen min 1 ya. Dari U dengan batas 0,1 min tangen min 1 0, ini jadi plus tangen min 1 1. Tangen min 1 0 berapa? Tangen min 1 0 tuh di kepala kita bayangkannya berapa sudutnya supaya nilai tangennya 0. Nilai tangennya 0, ya sudutnya 0. Tangen min 1 1 itu artinya nilai tangennya 1. Berapa sudutnya? 45. Pi per 4. Oke. Jangan sedih Lydia. Hah? Sedih karena kalkulus atau sedih karena mau ujian kimia atau sedih karena... Oke, soal berikutnya. Daerah yang dibatasi oleh grafik ini, sumbu X dan sumbu Y dan garis X sama 4 diputar sumbu X. Saya nggak hafal gambar grafik ini ya. Tetapi saya tahu bahwa ini pasti positif, betul? Ya. Kan ini. Y 5 X kuadrat tambah 1 min setengah itu kan sama dengan 5 per akar X kuadrat tambah 1 gitu kan? Dia pasti positif. Jelas. Iya. Y selalu besar dari 0. Nggak mungkin 0 juga. Supaya kan kalau ngitung volume itu kita harus tahu nanti panjang. Menentukan apa? Tinggi persegi panjangnya. Saya tahu positif. Di 0 juga positif. Gimana? Ya nggak tahu gambarnya ya. Ini ilustrasi aja gitu. Pokoknya positif. Ini saya sebut fx gitu ya supaya gampang. Y sama dengan fx. Sumbu X, sumbu Y, dan garis X sama dengan 4. Ini garis X sama dengan 4. Diputar terhadap sumbu X. Putar. Nah, sekarang langsung aja nggak usah pakai partisi-partisi, tapi kita ilustrasikan pakai gambar gini. Ya bolehlah XI min 1 ini XI. XI garis harus tengahnya atau enggak, ya pilih tengahnya aman. Itu.
Bayangkan kalau diputar sumbu X. Langsung aja ya, integralnya volume sama dengan integral apa? Pakai metode cakram ini. Ya. Kenapa? Karena sumbu putarnya di sini, partisinya juga di sumbu horizontal. Apa? Yang pasti daerahnya partisinya dari 0 sampai 4, betul? Daerah itu kan 0 sampai 4. Apa? Pi jari-jari kuadrat ya. Apa jari-jarinya? Ini kan? Berapa panjangnya? F X nggak pakai, kalau udah diintegral nggak pakai X I garis. X aja. Pi jari-jari kuadrat kali tinggi silindernya ini kan? Dx. Nah, tinggal dihitung aja. Masukkan fungsinya sama dengan pi-nya keluar 0,4, fx-nya ini dikuadratkan jadi 25 per x kuadrat tambah 1 dx sama dengan pi kali 25-nya keluar juga. Integral ini apa tadi? 1 per x kuadrat tambah 1. Lupa. Ini. Tangan min 1. Nggak usah substitusi lagi ya. Langsung aja itu kan. Dengan batas 0,4. Sama dengan 25 pi. Tangan min 1 4 dikurangi tangan min 1 0. Sama dengan 25 pi kali tangan min 1 4. Gitu ya. Ya nggak bisa dihitung, tangan min 1 4 nggak istimewa. Ampun udah jam segini. Kita lanjut sekarang ke fungsi-fungsi hiperbolik. Ampun dah. Kenapa Y pangkat nilai min 1? Hah? Oh, bukan. Dikoreksi terus saya sama si ini. Sama si profesor. Gitu ya. Pangkat. Gini. Ada fungsi-fungsi baru. Ini. Fungsi yang namanya fungsi sin hiperbolik. Nulisnya sin H. Aduh, bawa pete ya. Sin H. Minum dulu. Nah, sin hiperbolik itu dibentuk dari kombinasi fungsi E pangkat X dan E pangkat min X. Kenapa dibikin-bikin? Ini banyak dipakai kalau yang belajar nanti mesin learning, pembelajaran mesin itu. Ini dipakai hiperbolik tuh ya. Kemudian temennya cos hiperbolik dibikin ini. Loh, kok namanya pakai sin sama cos? Karena susah, banyak dosa. Bukan, nanti coba kita lihat ya. Ini rumus identitasnya mirip-mirip. Kalau cos kuadrat tambah sin kuadrat itu 1. Kalau yang hiperbolik itu cos hiperbolik kuadrat dikurangi. Ampun lah, bagaimana bisa ingat ya. Dikurangi sin kuadrat 1 sin H. Oke, karena waktunya udah mepet, saya nggak akan jelaskan yang gambarnya ya. Sebenarnya ada kemiripan. Kalau hubungan sin dan cos biasa itu di lingkaran, kalau yang ini tuh hubungannya di hiperbola. Karena kalau yang ini itu y kuadrat tambah x kuadrat sama 1. Kalau ini y kuadrat min x kuadrat sama 1. Jadi hubungannya di hiperbola. Jadi namanya kenapa pakai sin sama cos H? Karena rumus-rumusnya mirip sama trigonometri. Cuma kebalik-balik tandanya. Oke. Lanjut lagi ya. Cepat aja ini mah. Buat pengayaan di ayat-ayat
Darah definisinya sin H sama cos H. Kita lihat. Ini darah definisinya apa? Ya kita lihat darah definisi E pangkat X. E pangkat X kan berlaku di semua bilangan real. Berarti lon. Hah? Enggak ada lon-lonan. E pangkat aja. Darah definisinya, ya darah definisi ini diiris darah definisi ini. Bilangan real, bilangan real. Jadi bilangan real. Baik sin atau cos. Sifat fungsi ganjil. Oh, kita tunjukkan. Kalau ini ya, nggak ada. Salah satu aja ya. Saya sebut fx sama dengan sin hx. Kalau mau menunjukkan fungsi ganjil genap gimana? Dihitung f min x ya. Nah, ini kita pakainya yang ini. Tadi apa? Minus. Tangan saya apa? Kalau suruh mikir saya lupa itu. F min X. Ganti X dengan min X. E pangkat min X dikurangi E pangkat apa? X per 2. Sama dengan minusnya keluarkan. E pangkat X dikurangi E pangkat min X. Tukar posisi ini. Dikeluarkan minusnya, yang ini ditaruh di depan, yang ini jadi minus. Gitu. Dan yang dalam kurung adalah min fx atau min sin hx. Ya, ini tadi Ini tadi sin h min x. Ya, sin h min x. Tuh, ini sana minus dari sin hx. Jadi dia fungsi ganjil. Grafiknya simetri terhadap titik 0. Cos H dengan cara sama fungsi genap. Turunannya. Tuh, kenapa namanya pakai kayak trigonometri? Karena sin H diturunkan cos H. Cos H diturunkan benda minus. Sin H terbalik-balik tandanya. Saya tunjukkan ya. Yang ini. Cos H turunannya ini. Kalau cos turunannya min sin. Kalau cos H tetap plus. Nah, saya apa tadi turunannya? Y sama dengan cos HX. Sebenarnya nggak susah. Kembalikan lagi ke fungsi E. Cos H itu tadi apa? Tambah. Kalau sinus, sin H minus tadi. Turunannya nggak susah kan? E pangkat X kan tetap. E pangkat min X. E pangkat min X kan? Ingat, E pangkat U turunannya adalah E pangkat U kali U aksen. Ini E pangkat min X. Ya E pangkat min X kali min 1. Nih. 2 konstanta. Dan ini adalah sin HX. Gitu. Turunan cos H, sin H. Turunan sin H juga cos H. Dua-duanya positif. Ampun, ya udah godek-godek. Belajar apa nih gua katanya. Tapi saya harus kemukakan karena di semester 2 dipakai. Kalau yang ambil matematik 2A. Lanjut. Kemonotonannya, dia monoton naik. Saya tunjukkan. Mau yang mana? Yang sin H atau yang cos H? Hah? Dua-duanya. Satu aja udah pusing. Ini aja ya, yang ada turun naiknya ya. Coba kita lihat. Y sama dengan cos HX. Sama dengan E pangkat X ditambah E min X per 2. Turunannya. Saya pakai yang E pangkat untuk melihat tandanya. Saya jangan pakai turunan cos. Ya boleh sin HX ya. Karena udah dapat rumus di atasnya. Tapi untuk ngelihat turun naiknya, kembalikan ke fungsi E. Dikurangi E pangkat min X per 2 ya. Gitu.
Nah, untuk kemonotonan, saya perlu tahu tandanya kapan positif, kapan negatif. Gimana? Pop, gimana Pop? Caranya Pak. Cara menentukan tandanya. Cari dulu di kapan nilainya itu sama. Nah, cari dulu 0 ya. Y aksen sama dengan 0 itu berlaku kalau E pangkat X dikurangi E min X sama 0 kan? Pembilangnya 0. Kalikan E pangkat X kedua ruas. E pangkat 2X min 1 sama dengan 0. Ini kedua ruas dikalikan E pangkat X. Jadi E pangkat 2X sama dengan 1. E pangkat berapa sama dengan 1? X sama dengan 2X-nya harus 0 atau X-nya sama 0. Jadi kalau kita periksa tanda Y aksen di 0 dia 0. Kalau kecil 0, ambil min sejuta. Min sejuta. E pangkat min sejuta dikurangi E pangkat sejuta. E pangkat, ambil X-nya min sejuta, min 1000 aja, sejuta kepanjangan nulisnya. Dikurangi E pangkat, X-nya min 1000 jadi 1000. Wow, ini mah semut dikurangi gajah. Ya negatif lah ya. Ini plus. Jadi ini ambil aja sejuta, E pangkat sejuta dikurangi E pangkat min sejuta. E pangkat min sejuta tuh 1/4 E pangkat sejuta ya. Nah, ini akan positif. Jadi kesimpulannya ini, turun di sini, naik di sini. Oke. Titik ekstremnya tidak ada, yang dicari pakai turunan. Turunannya 0, kemudian diperiksa tandanya. Kecekungannya kalau diperiksa ini, percaya saja, titik beloknya ini, nanti grafiknya ini. Sin H-1, ini cos H-1. Bukan min 1, sin H dan cos H. Oke, lanjut lagi. Rumus identitasnya, coba. Kalau mau diingat-ingat di ujian bisa kebalik otak kita. Kalau yang trigonometri, 1 tambah tangen kuadrat sama dengan sekan kuadrat. Ini 1 minus tangen H kuadrat. Dan ini juga 1 minus kotangen H kuadrat minus kosekan. Kalau yang trigonometri biasa, 1 tambah kotangen kuadrat sama dengan kosekan kuadrat. Nah, udahlah, serba terbalik. Udahan aja ya, pusing deh. Inversnya nggak mau ah. Baik, karena sudah terlalu pusing, paling nanti saya berikan aja di video. Gitu ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih.